Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu waterfall, apa itu RAD, dan apa itu agile. Yang pertama itu metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik atau classic life cycle. Dalam pengembangan perangkat lunak menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Metode waterfall ini dapat digunakan pada saat kebutuhan untuk sebuah masalah telah dipahami dengan baik, dan pekerjaan dapat mengalir secara linear dari proses komunikasi hingga penyebaran atau deployment. Yang kedua yaitu RAD atau kepanjangan dari Rapid Application Development atau juga disebut Rapid Prototyping, adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Rapid Application Development menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model atau model bekerja, sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan atau requirement user. Dan yang terakhir yaitu Agile. Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Yaitu yang pertama, interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Yang selanjutnya itu software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Berikutnya, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan yang terakhir yaitu sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Baik, kita akan beralih kepada persamaan dan perbedaan waterfall, RAD, dan agile. Persamaannya, masing-masing dari waterfall, agile, dan RAD itu bertujuan untuk memfasilitasi dan mengelola proses kerja tim untuk menyelesaikan suatu proyek. Sedangkan perbedaannya ada berbagai macam, mulai dari parameter prototype, di mana pada RAD itu merekayasa ulang menjadi kode kualitas produksi, sedangkan pada agile itu tidak memiliki prototype. Begitu pula dengan waterfall yang berbeda dari keduanya. Adapun problem solving, ada pengelola, ada perbaikan kode, ada komunikasi, dan ada demo, yang masing-masing itu di dalam metode waterfall, RAD, dan agile mempunyai ciri-ciri khusus akan itu. Bagian ketiga yaitu keuntungan dan kekurangan. Yang pertama waterfall. Keuntungan yaitu pertama memiliki proses yang urut, mulai dari analisa hingga support. Yang kedua, setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tepat sasaran. Yang ketiga, setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Kekurangan dari waterfall method adalah yang pertama, proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Yang kedua, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal. Yang ketiga, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Yang kedua adalah rapid application development. Untuk keuntungan yang pertama, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Yang kedua, waktu pengerjaan dapat diperkirakan. Yang ketiga, mengurangi waktu pengembangan. Yang terakhir, meningkatkan penggunaan ulang dari komponen-komponen. Kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan orang yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek berskala besar. Yang kedua, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan customer. Yang ketiga, pengembang dan customer harus punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan sebuah software. Dan yang terakhir, manajemen jauh lebih kompleks. Terakhir adalah agile method. Keuntungan yang pertama yaitu proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Yang kedua, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Yang terakhir, klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Kekurangannya yaitu
Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Yang kedua, metode agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar atau contohnya lebih dari 20 orang. Dan yang terakhir, tim pengembangan harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.